Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau SP, SSIMT, di mana pada pertemuan kedua mata kuliah praktikum sintesis kimia organik atau disingkat PSKO, di pertemuan dua ini saya akan menjelaskan dulu mengenai teori destilasi ya. Jadi sebelum masuk ke praktikumnya, saya akan menjelaskan dulu teori dasarnya dan juga prinsip untuk pelaksanaan praktikum destilasi ini. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke slide berikutnya. Next. Baik, saya akan mulai dari definisi destilasi. Apa sih destilasi itu? Jadi, secara definisi, destilasi adalah suatu metode pemisahan suatu komponen dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih antara komponen-komponen penyusun campuran tersebut. Jadi ada campuran. Campuran tersebut itu ada minimal ada dua komponen penyusun yang memiliki titik didih yang berbeda. Itulah yang bisa dipisahkan melalui destilasi ini. Ini merupakan gambaran alat destilasi yang biasa digunakan di lab-lab kimia. Jadi seperti bisa dilihat di sini ada bunsen atau burnernya, adalah labu distilasinya, di mana isinya adalah campuran yang akan dipisahkan, di mana dipanaskan campurannya, lalu campuran yang dipanaskan tersebut ada yang titik didihnya lebih rendah, dia akan menguap duluan, lalu masuk ke dalam ini namanya kondensor, yang akan dialirkan air dari sini ke sini, sehingga akan bertemu dengan uap air di sini, yang akan menjadi kondensasi dan akan menghasilkan distilat di labu distilat ini atau merupakan produk distilasi, sehingga terpisahlah antara ya larutan yang titik didihnya rendah dan sudah menguap duluan dengan larutan yang titik didihnya lebih tinggi. Oke, kira-kira seperti itu sih simpelnya distilasi ini. Nah, berikutnya saya akan lanjut ke ini. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan cerita dikit lah ya mengenai sejarah destilasi. Jadi destilasi ini pertama kali dikenalkan oleh seorang kimiawan Babilonia di Mesopotamia pada milenium kedua sebelum Masehi. Jadi sudah dikenal sangat lama sekali, bahkan sebelum Masehi ya. Lalu di abad ke-8 ada kimiawan Muslim, ini juga berhasil mendapatkan substan kimia yang benar-benar murni melalui proses destilasi ini. Di mana pada tahun 800-an juga ahli kimia Persia yang namanya Jabir Ibnu Hayyam itu menjadi inspirasi dalam destilasi skala mikro dan masih dipakai sampai sekarang gitu. Yang di gambar sebelumnya saya jelaskan ya. Nah, untuk petroleum itu atau bensin pertama kali didestilasi oleh kimiawan Muslim yang bernama Al-Razi pada abad ke-9. Sedangkan untuk destilasi kerosin atau minyak tanah itu pertama kali ditemukan oleh Avicenna pada awal abad ke-11. Jadi destilasi ini sudah menempuh sejarah yang cukup panjang ya, bahkan dari sejak sebelum Masehi sampai ke abad 21 ini masih digunakan juga di praktikum lab kimia maupun di pelaksanaan di industri kimia juga. Oke, itu sekilas mengenai sejarah destilasi. Next. Nah, ini jenis-jenis destilasi yang akan saya jelaskan di video ini utamanya ada 4. Yang pertama adalah destilasi sederhana, destilasi bertingkat atau destilasi fraksionasi, lalu destilasi uap yang ketiga, terakhir adalah destilasi vakum. Apa saja bedanya? Akan saya jelaskan secara singkat di slide berikutnya. Next. Nah, pertama adalah destilasi sederhana. Destilasi sederhana sesuai dengan namanya, sederhana. Digunakan hanya untuk memisahkan zat-zat yang mempunyai perbedaan titik didih yang cukup besar. Misalnya, pemisahan campuran air dengan aseton, lalu air dengan alkohol, dan lain sebagainya yang punya beda titik didihnya itu cukup besar gitu ya. Nah, ini alat-alatnya seperti yang tadi saya jelaskan di gambar awal, ini lebih jelas ya, juga ada nama-namanya. Jadi ada bunsen atau burnernya, ada labu distilasinya, yang diisinya adalah mixture atau campuran yang ingin dipisahkan, ada termometer untuk mengukur suhu, lalu ada kondenser di sini, di mana dialirkan air dari bawah ke atasnya sehingga bertemu dengan uap yang dihasilkan dari pemanasan ini, yang akan melakukan kondensasi dan akhirnya akan menghasilkan distilat di tabung produk ini. Oke, sehingga terpisahlah antara larutan yang titik didihnya rendah dengan titik didihnya tinggi. Simple, sesuai dengan namanya, destilasi sederhana gitu ya. Nah, berikutnya, nah ini
Destilasi bertingkat itu adalah destilasi yang agak lebih kompleks, di mana merupakan proses pemisahan destilasi ke dalam bagian-bagian dengan titik didih yang makin lama makin tinggi. Yang selanjutnya, pemisahan ini dimaksudkan untuk destilasi ulang. Lalu ini merupakan proses pemurnian zat atau senyawa cair, di mana zat pencampurnya ini berupa senyawa cair yang titik didihnya rendah dan tidak berbeda jauh dengan titik didih senyawa yang akan dimurnikan. Jadi intinya, destilasi ini tujuannya itu memisahkan senyawa cair dari suatu campuran yang komponen-komponennya itu memiliki perbedaan titik didih relatif kecil. Jadi hanya beda sedikit saja ya. Biasanya digunakan untuk memisahkan campuran aseton metanol, karbon tetraklorida atau toluen, dan lain-lain. Lalu bedanya dengan destilasi sederhana, kenapa lebih kompleks? Ada alat tambahan namanya kolom fraksinasi yang dipasang pada labu destilasi. Seperti apakah kolom fraksinasi ini? Kita lihat di slide berikutnya. Nah ini dia. Jadi bedanya dengan destilasi sederhana, ada tambahan satu alat yaitu kolom fraksinasi, di mana ini akan memfraksinasi atau membagi-bagi dari senyawa yang komponennya itu memiliki titik didih yang tidak jauh berbeda, yang lebih rendah dia akan lebih mudah masuk ke melewati kolom fraksinasi ini sehingga menguap, dan pada akhirnya uapnya akan lebih dulu masuk ke kondenser ini. Yang sama seperti destilasi sederhana akan mengalami kondensasi dan akan membentuk distilat yang akan ditampung di labu ini, sehingga terpisahlah antara destilat yang memiliki larutan titik didih yang lebih rendah dibandingkan larutan satunya lagi yang memiliki titik didih lebih tinggi gitu di bagian labu distilasi ini. Oke, prinsipnya sama, cuma ada penambahan satu kolom atau alat yaitu kolom fraksinasi ini untuk destilasi bertingkat. Oke, cukup jelas ya. Next adalah destilasi uap. Nah, destilasi uap ini adalah jenis destilasi untuk memurnikan zat atau senyawa cair yang tidak larut dalam air. Dan titik didihnya juga cukup tinggi, sedangkan sebelum zat cair tersebut mencapai titik didihnya, zat tersebut sudah terurai, teroksidasi atau mengalami reaksi pengubahan atau rearrangement. Jadi sudah hancur duluan sebelum terpisah gitu. Secara umum ini digunakan untuk destilasi campuran air dengan senyawa yang tidak larut dalam air. Caranya itu dengan mengalirkan uap air ke dalam campuran sehingga bagian yang dapat menguap itu berubah menjadi uap pada temperatur yang lebih rendah daripada dengan pemanasan langsung. Jadi nggak dipanaskan, tapi dengan cara dialirkan uap air ke dalam campuran tersebut. Nah, untuk destilasi uap bedanya adalah labu yang berisi senyawa yang akan dimurnikan itu dihubungkan dengan labu pembangkit uap. Seperti apakah labu pembangkit uap ini? Mari kita lihat. Ini gambarnya punten agak burem ya karena saya ambil dari buku lama. Jadi intinya di A ada namanya labu pembangkit uap yang akan menghasilkan uap air, dan uap air tersebut akan mengalir ke B atau labu tempat sampel ini. Uapnya nanti akan mengalir lagi ke dalam kondenser ini, mengalami kondensasi dan sama akan menghasilkan distilat yang akan ditampung di labu penampung ini. Sehingga bedanya dengan destilasi sebelumnya, ini nggak menggunakan bunsen atau burner, tapi dengan menggunakan uap yang dialirkan dari labu pembangkit uap ini. Itu kira-kira penjelasannya atau perbedaan antara destilasi uap ini dengan destilasi yang sebelumnya, yaitu destilasi sederhana dan destilasi bertingkat. Jelas ya? Nah, satu lagi yang beda adalah destilasi vakum. Sesuai namanya, jadi ini adalah destilasi dengan tekanan rendah atau bahkan mendekati nol karena vakum ini. Untuk apa vakum ini atau tekanan rendah ini? Itu adalah untuk mencegah penguraian senyawa-senyawa organik. Sehingga dianjurkan untuk penguraian destilasi senyawa organik menggunakan destilasi dengan metode vakum ini. Bedanya apa? Prinsipnya sama, cuma dengan ini destilasi ini digunakan untuk sampel-sampel dengan titik didih di atas 180 derajat, dan dengan bantuan, ini ada dua cara ya, dengan bantuan aspirator air, tekanan itu dapat diturunkan sampai 12 hingga 15 mm Hg. Sedangkan kalau menggunakan pompa vakum, tekanannya dapat diturunkan sampai 0,01 mm Hg. Atau dengan kata lain mendekati kondisi vakum. Itulah kira-kira bedanya destilasi vakum dengan destilasi sebelumnya. Bedanya adalah ini dilakukan dengan tekanan rendah atau mendekati vakum. Kira-kira seperti itu. Secara prinsip sih sama untuk memisahkan larutan-larutan berdasarkan perbedaan titik didihnya ini.
yang diutama senyawa organik dengan sampel dengan titik didih di atas 180 derajat. Oke, kira-kira seperti itu untuk teori destilasi ini. Terima kasih banyak. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.